Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 26 Februari 2026. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan masih bertemu saya dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online. Nah, saya bersyukur sekali sesuai dengan bacaan firman Tuhan saya terberkati di dalam Amsal 21 ayat 20 sampai 21. Ya, demikian bunyinya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini saya ambil yaitu bijak mengelola berkat. Nah, di ayat 20 bisa kita lihat bahwa ada dua karakter orang yang berbeda, yaitu satu orang bijak dan satu orang yang bebal atau orang yang bodoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat karakter orang yang bijaksana ini, di mana mereka punya hikmat dari Tuhan, mereka bisa mengelola berkat yang dari Tuhan, ya. Berkat-berkat yang dari Tuhan itu bisa dinikmati, bisa menjadi berkat untuk orang lain juga, menolong orang lain juga, ya saudaraku. Di mana berkat yang dari Tuhan, dari hasil mereka kerja, dari hasil mereka melakukan usaha, dari hasil mereka menanam sesuatu, mungkin petani, mungkin peternakan dan sebagainya, mereka bisa mengelola uang itu sehingga dia tidak mengalami kerugian. Dan juga berkat ini dari Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga minta hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita terima dari Tuhan, berkat-berkat yang dicurahkan dari Tuhan itu tidak kita buat dengan foya-foya, tidak kita lakukan dengan suatu hal yang tidak berguna, ya. Dan kita bisa memanage sehingga apa yang kita terima itu kita tidak kekurangan. Penerimaan tidak lebih besar dari pengeluaran, sehingga kita bisa menyimpan, kita bisa mempunyai simpanan untuk hari tua, untuk masa depan anak-anaknya, untuk masa depan di hari tua kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya, bahwa kita itu diberkati Tuhan supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati Tuhan supaya kita tidak kekurangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian juga kita harus berkat yang dari Tuhan itu semuanya adalah titipan Tuhan, dan kita adalah bendaharanya yang bisa kita kelola, yang bisa kita manfaatkan berkat Tuhan itu, bahkan bisa berkembang, bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berkembang dan berkembang sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa mengembalikan itu, berkat-berkat Tuhan itu, untuk perpuluhan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu contoh dari karakter orang bijak. Nah, bagaimana dengan karakter orang bebal dan orang bodoh? Orang bebal itu, ya saudaraku, sak karpe dewe, ya, mau-maunya sendiri, ya. Diberkati Tuhan, diberkati dengan hasil kerjanya, penghasilannya, tetapi mereka gunakan dengan pesta pora, dengan pemborosan, sehingga dia itu tidak punya simpenan untuk kehidupannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dia punya pendapatan yang banyak,
pendapatan yang mestinya cukup untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhannya keluarganya, tetapi dia tetap defisit. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kita juga diberkati oleh Tuhan? Bahkan kita juga dipelihara oleh Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita syukuri berkat Tuhan itu. Kita syukuri, kita nikmati, dan juga kita kelola dengan baik. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang diberikan oleh Tuhan itu bisa berguna untuk kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh firman Tuhan ini memberkati saya, memberkati keluarga saya juga untuk lebih berhati-hati, lebih sungguh-sungguh mengelola berkat-berkat Tuhan ini, tidak ceroboh, tidak melakukan pemborosan yang tidak ada gunanya, tetapi bermanfaat, bahkan bisa menolong sesama, bahkan bisa menolong orang lain yang membutuhkannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lihat ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita dalam kehidupan kita baik itu pelajar, mahasiswa, baik itu pengusaha, pastilah kita mempunyai impian yang harus kita kejar. Tentunya suatu keberhasilan, ya. Nah, keberhasilan ini yang kita kejar hendaknya sesuatu yang benar, ya, dalam kebenaran dan kasih. Sesuatu yang diikat dengan kasih, maka kita akan memperoleh berkat-berkat itu dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejarlah kebenaran, ya. Jangan kita bersifat sembrono, jangan kita bersifat gegabah, tetapi semuanya itu harus kita landaskan dengan kasih. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan memperoleh kehidupan, memperoleh kebenaran dan kehormatan. Semuanya itu tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, tentunya Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang indah dan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda, ya. Tuhan juga akan memberkati seluruh usaha kita, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kiranya Gemar hari ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya, bagi pemirsa yang mendengarkannya, bagi jemaat yang mendengarkannya, supaya kami boleh menjadi orang bijak, tidak menjadi orang bebal. Kita bisa hidup mengejar kebenaran dan kasih, bukan hidup sembrono, bukan hanya sembarangan, tapi kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami yakin dan percaya firman Tuhan ini memberikan teladan bagi kami, dan kami mau Tuhan untuk hidup bijaksana, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mau mengejar kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi, selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.